Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semua pasti dalam keadaan sehat ya. Kita percaya tetap dalam perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Anak-anak, sebelum kita memulai materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu anak-anak kita berdoa. Mari anak-anak kita satukan kedua tangan kita berdoa, tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini ya Bapa. Kami boleh belajar kembali Tuhan sekalipun secara online. Namun kami percaya Tuhan penyertaan Engkau sempurna di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tidak ragu, untuk itu kami tidak takut. Karena kami tahu Tuhan selalu menjagai dan melindungi kami. Tuhan berikan kami akal budi, kepintaran, kecerdasan daripada-Mu, agar kami mengerti dan memahami setiap materi yang guru-guru kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, pelajaran kita hari ini bab 4 anak-anak di halaman 23. Mengapa harus bertobat? Anak-anak, judul materi kita bab 4 adalah mengapa harus bertobat. Mengapa harus bertobat? Ya karena Allah itu kudus. Anak-anak, kalau berbicara tentang Allah kudus, Allah itu kudus, tidak ada yang menghalangi manusia berbicara dengan Allah. Allah itu kudus. Allah itu tidak menyimpan segala dosa. Allah itu tidak menyimpan kecewa. Allah tidak menyimpan sakit hati. Anak-anak, Allah Maha Kudus. Semua yang diciptakannya kudus adanya. Dan Allah juga menginginkan kita hidup yang kudus. Hidup penuh damai. Hidup penuh sukacita dalam keadaan apapun. Ya, semua dalam keadaan kudus. Semua yang diciptakan Allah ini kudus. Ya anak-anak, Tuhan menginginkan. Allah menginginkan hidup kita kudus. Kudus berarti anak-anak kita tidak berbohong, kita taat, kita tidak memberontak kepada orang tua. Ya anak-anak, kita selalu jujur. Itu kudus anak-anak. Dan ketika Allah menciptakan kita kudus, ketika Allah menciptakan manusia kudus seperti kita saat ini yang diciptakan Allah, Allah inginkan kita hidup kudus. Ya, Allah inginkan kita hidup kudus. Mengapa orang yang tidak kudus harus bertobat? Sesuai dengan materi hari ini, mengapa harus bertobat? Anak-anak, Allah inginkan kita bertobat. Manusia yang menodai kehidupannya, manusia yang bercela, manusia yang penuh dengan dosa, itu hubungannya kan terputus dari Allah. Ya anak-anak ya, manusia yang penuh berdosa, dia tercela, ya, dia terhina. Manusia yang melakukan dosa, selalu melakukan dosa, kekejian di mata Allah. Allah tidak suka itu, anak-anak, sebab Allah menginginkan kita agar orang yang berdosa cepat bertobat, supaya Allah menguduskannya kembali. Ya anak-anak, ketika anak-anak manusia bertobat, ketika manusia bertobat, saat bertobat, disitulah Allah mengampuni manusia. Anak-anak, Allah inginkan kita hidup kudus. Karena apa? Karena Allah Maha Kudus. Miss akan bercerita tentang Musa. Anak-anak tahu Musa? Musa seorang pemimpin bangsa Israel yang Tuhan utus menjadi pemimpin bangsa Israel. Anak-anak, untuk keluar, agar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah. Anak-anak, Allah menyerahkan 10 hukum Taurat. Kenapa Allah menyerahkan 10 hukum Taurat? Agar bangsa Israel taat akan perintah-perintah Allah. Anak-anak ya, karena bangsa Israel ini jatuh bangun dalam dosa. Anak-anak sebentar bertobat, sebentar berbuat dosa. Sebentar bertobat, sebentar berbuat dosa. Tuhan inginkan kekudusan. Ya anak-anak, kekudusan Allah. Kekudusan Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Untuk itu Allah kita Maha Kudus, hanya manusia yang berdosa. Allah menginginkan manusia yang berdosa haruslah bertobat. Ya anak-anak ya, manusia yang berdosa haruslah bertobat. B.
Dosa itu kekejian. Anak-anak, dosa itu adalah kekejian, kenajisan di mata Allah. Orang yang berdosa Tuhan inginkan cepat memohon ampun. Karena ketika dia sudah memohon ampun, Allah hadir dan Allah menguduskannya kembali. Anak-anak ingat cerita Adam dan Hawa? Bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Anak-anak ingat, anak-anak? Dan mereka karena tidak taat, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Anak-anak ingat cerita Kain membunuh Habel. Anak-anak, Allah murka terhadap Kain karena Kain jatuh dalam dosa membunuh Habel. Ya anak-anak, lalu Allah memanggil Kain. Kain ketakutan. Allah kan maha tahu anak-anak. Mengapa Tuhan memberikan tanda di dahinya Kain? Agar orang tidak membunuh Kain atas perbuatannya. Sekalipun Kain ketakutan, tetapi Kain itu Allah berkata, jangan takut, karena aku sudah memberi tanda di dahimu, agar tidak seorang pun membunuhmu. Kemanapun engkau lari, pengembara di bumi, Allah tetap memelihara. Ya, Allah tidak tahan melihat hidup manusia dengan dosa. Anak-anak, dalam perjalanan ke tanah Kanaan, anak-anak, Korah anak Elia dan kawan-kawan mereka memberontak melawan Musa. Mereka tidak taat, ya. Perbuatan mereka terhadap Musa sama seperti kepada Allah. Kenapa? Karena Musa adalah wakil dari Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah menghukum mereka. Allah tidak membiarkan dosa. Anak-anak, inilah kekejian. Dosa itu kekejian, ya anak-anak ya. Next. Allah mencari orang berdosa. Anak-anak, Allah mencari orang berdosa. Allah tetap mengasihi orang berdosa. Rencana Allah bagi kita agar kita hidup dengan penuh kebahagiaan, agar kita hidup dengan penuh kekekalan ya anak-anak ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3:16, Allah memberikan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengampuni dosa kita. Nah anak-anak, Yesus datang mencari orang berdosa, agar orang berdosa itu bebas dari hukuman maut. Nah untuk itu Allah inginkan orang yang berdosa agar bertobat. Allah membuka jalan karena ada Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya anak-anak ya, banyak sekali orang takut sudah berbuat dosa, takut. Tetapi Allah mencari orang berdosa agar orang berdosa itu menerima kekudusan dari Allah. Nah ada kutuk dan berkat. Tentang pertobatan itu ada dua hal anak-anak, kutuk dan berkat. Nah, kutuk itu harus kita singkirkan. Kita harus singkirkan kutuk. Caranya bagaimana? Kita cepat bertobat. Ketika kita bertobat, ketika manusia bertobat, di situ berkat Allah ada. Kita dikuduskan, ya anak-anak ya. Totalitas kita dikuduskan. Orang yang tidak mau bertobat kena kutuk akan mendapat hukuman kekal di api neraka. Hukuman kekal itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Api neraka itu ada anak-anak. Kalau mereka tidak bertobat nih, mereka akan mendapatkan hukuman kekal di api neraka. Nah, Roma 3 ayat 23 mencatat karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kutuk adalah akibat dari dosa. Kalau dia dikutukin, dia tidak mau bertobat. Dosa itulah yang membuatkan kutuk itu dalam hidup orang itu. Orang yang tidak bertobat akan menerima kutuk. Nah, manusia yang tidak mau bertobat menerima kutukan. Tetapi orang yang bertobat, orang yang mau mengakui dosanya, orang yang mau menerima Yesus akan memperoleh kemenangan. Dia akan mendapat kekekalan di surga nanti.
Dia akan bersama Yesus menikmati kebahagiaan, kekekalan selama-lamanya, menikmati kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Anak-anak, manusia harus memilih bertobat ya anak-anak, kalau tidak bertobat kena kutuk. Nah anak-anak, demikianlah pelajaran materi bab 4 tentang mengapa manusia harus bertobat. Mengapa harus bertobat? Anak-anak, kalau kita sekarang yang suka melawan orang tua, kita mulai baik sama orang tua. Jangan bentak-bentak orang tua. Kita harus taat. Kalau kita rajin belajar, Tuhan senang, orang tua juga senang. Untuk itu, kalau suka berbohong, suka membentak-bentak adik atau kakak, itu juga berdosa. Kita mulai berubah ya anak-anak ya. Mengapa harus bertobat dalam perkataan mungkin melukai dari perbuatan kita? Kita harus mulai bertobat. Nah anak-anak, demikianlah sebelum mengakhirin ini kita berdoa dulu yuk. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami mengerti, memahami materi ini ya Bapa, mengapa harus bertobat. Manusia harus bertobat agar tidak menerima kutuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar bertobat, berusaha berubah, setiap hari berubah dalam sikap kami yang tidak baik. Agar Tuhan, kami mau mendapatkan berkat daripada Allah Bapa. Kami percaya Yesus yang mati di kayu salib sudah menebus dosa kami. Untuk itu kami mau menerima Yesus dan bertobat dengan segala sikap-sikap kami yang tidak layak menjadi baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lindungin kami Tuhan dalam COVID pandemi ini Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Melindungi, menjagai kami, orang tua kami, beserta guru-guru kami. Lindungi, jauhkan dari sakit virus yang berbahaya. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa dalam materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.